Informasi terkini semua akan tersaji, satu acara pasti. Ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Yeay, halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat meskipun dalam menjalani ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dan kali ini pemirsa, senang sekali saya Nur Hasanah hadir tentunya untuk menemani pemirsa tentunya dalam program kesayangan kita bersama yang paling ditunggu-tunggu tentunya dalam acara Beranda. Dan tema kita pada hari ini tidak kalah menarik ya pemirsa dengan tema-tema kita sebelumnya, yaitu meraih mimpi dengan mencintai budaya lokal. Karena tentunya di Sumatera Utara memiliki pemuda-pemuda yang sangat menginspirasi, yang juga memotivasi kita nih tentunya, yang dapat berkarya lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu sudah kita hadirkan di studio bersama kita bersama ya, yaitu M. Syahrir Lubis. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Biasa dipanggil apa nih? Panggilannya Ariel. Ariel iya, ya. Dari M. kecil. Syahrir Iya. Lubis tapi panggilannya Ariel. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Iya. sehat. Puasanya lancar? Insya Allah alhamdulillah lancar. Lancar ya. Nah, kakak pengen tanya nih Ariel. Kesibukannya sekarang lagi ngapain aja? Alhamdulillah saya baru selesai kuliah ya, baru wisuda di bulan 1 kemarin, kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Wisu. UIN ya. Winsu. Ya. Baru selesai. Jadi ini pada saat baru selesai kuliah ini belum ada kegiatan, sambil menunggu ijazah keluar sambil untuk mencari pekerjaan gitu. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, Ariel ya, meraih mimpi melalui mencintai budaya lokal. Nah, menurut kamu gimana sih memaknai tema kita pada hari ini, Ariel? Ya, tema meraih mimpi mencintai budaya lokal. Sudah memang wajib ya, maksudnya itu tugas kita sebagai generasi muda ya. Benar. Untuk mencintai generasi milenial sih ya. Milenial ya, mencintai budaya-budaya kita sendiri ya. Karena di Indonesia ini beragam budaya, jadi itu harus kita jaga kelestariannya. Gimana kita menjaga kelestariannya? Mungkin dengan promosi kita. Sekarang kan zaman milenial menggunakan gadget sekarang udah lebih canggih gitu. Jadi kita untuk mempromosikan budaya kita itu keluar negeri agar apa? Agar negara lain tidak bisa untuk menjiplak budaya-budaya yang ada di negara kita ini gitu. Kita jangan malu melakukan budaya kita gitu. Kita memperlakukan budaya kita itu, melestarikan budaya kita itu, kita jangan malu. Berbahasa dengan budaya yang baik itu ya. Itu yang diajarkan di budaya kita. Itu aja sih simpelnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Nah, jadi tentunya nih ya pemirsa ya, tentunya kita beragam macam budaya, tapi bagaimanapun kita harus tetap menghargai ya budaya luar juga seperti itu ya Ariel ya. Nah, kalau berbicara tentang prestasi-prestasi yang sudah Ariel raih ya, kakak dapat spoiler dari kru sebelumnya ya, katanya Ariel adalah seorang Jaka Utama Kota Medan tahun 2017. Bener ya? Bener. Boleh dong di-share nih pengalaman-pengalamannya selama menjabat menjadi Jaka Utama Kota Medan. Ya, itu sangat berkesan ya bagi saya pribadi, sangat berkesan menjadi Jaka Dara. Jaka itu Melayu Delhi, Jaka itu sebutan untuk remaja laki-laki, Dara itu untuk sebutan remaja wanita. Iya. Jadi pada saat itu 2017 saya mengikuti ajang kompetisi Jaka Dara. Saya berapa tahap mengikuti itu sampai karantina, sampai dari pembekalan ke karantina sampai ke grand final malam puncaknya. Alhamdulillah saya terpilih menjadi Jaka Utama 2017 gitu. Itu sangat luar biasa dan saya tidak menduga-duga itu kok bisa gitu ya. Tapi itu memang hal yang luar biasa dalam diri saya sampai saya mendapatkan itu. Saya dijauh dari apa itu namanya? Pikiran saya akan mendapatkan Jaka Utama itu. Saya hanya mengejar pengalaman aja sebenarnya untuk mengikuti Jaka Dara ini. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain memilih saya untuk menjadi Jaka Utama 2017 gitu. Wah, layak ya biasa gitu. Sekali nih pemirsa. Tentunya nih Riel, ada soft skill ataupun hard skill yang kamu miliki ya sebelum kamu terjun sebenarnya mengikuti ajang Jaka Utama yang sangat bergengsi di Kota Medan pada saat ini ya. Kalau boleh tahu nih, sebelumnya Ariel mengikuti organisasi kah atau ikut
apa nih? Dulu saya Pembinaan sebelumnya atau sebagainya? mengikuti wadah kreasi anak bangsa ya, itu ada agensi di Kota Medan ya. Jadi saya bergabung di situ, sampai saat ini masih bergabung di agensi tersebut. Jadi bergabung dari 2016, saya mengikuti kompetisi, saya menyukai seni peran gitu. Menyukai Acting, seni peran, drama acting. seperti itu Iya, ya, Ril, ya? benar ya. Tapi di samping itu ibaratnya berjalannya dengan waktu saya mendalami acting tapi juga bergabung di dunia modeling gitu. Nah, saya ikut kompetisi modeling gitu kan. Ada beberapa yang saya dapatkan prestasinya dari dunia modeling itu gitu. Jadi selebihnya saya lebih mendalami dunia acting peran gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, itu dipaksa orang tua kah dulu awalnya, Ariel, atau memang kemauan diri sendiri? Kemauan diri sendiri. Iya, ya. Siapa sih model yang Ariel kagumi sampai saat ini? Kalau model sih saya nggak ke model sih yang saya kagumi. Sebagai ini ya, inspirasi ya. Inspirasi, benar. Saya lebih inspirasi itu ke seni peran ya, aktor gitu Aktor, ya, aktor. Karena pengen jadi artis nantinya nggak? Insya Allah. Ya, kayak itu planning sebenarnya. Jadi planning ke depan memang ada rencana ya. Karena memang saya menyukai seni peran. Jadi saya memiliki motivasi, inspirasi saya itu seorang aktor itu ada yang saya inspirasikan gitu kan. Kayak Reza Rahardian yang luar biasa aktingnya gitu. Saya ingin seperti dia gitu, tapi saya nggak mau sama kayak dia. Saya tetap ingin menjadi diri saya sendiri gitu. Dan tentunya kamu harus punya ciri khas Iya, pribadi nih, benar, ciri ya? khas, Ciri karakter, pribadi. iya. Jadi kita harus punya karakter diri sendiri. Jangan mau jadi orang lain. Boleh dia sebagai panutan ya, tapi kita jangan menjiplak apa yang ada di dalam diri dia yang dikembangkan. Kita bisa mengembangkan diri sendiri. Jangan mau jadi orang lain. Tetap jadi diri sendiri. Itu yang saya tanam dari diri saya. Wah, luar biasa, Ariel. Nah, kalau nggak pengen tahu juga nih, Ariel, tentunya prestasi-prestasi kamu banyak ya, nggak hanya itu aja. Kira-kira ada prestasi apa lagi nih, Ariel? Kalau prestasi ya sejauh ini saya ada juga kemarin mencari pencarian Bakat. Indonesia Mencari Bakat ya untuk kelas acting dari Jakarta kemarin di bulan 1 2020 saya terpilih sebagai nomor 1 untuk berangkat ke Jakarta. Tetapi ditunda, insya Allah habis Lebaran ini akan bergabung di PH tersebut. Insya Allah. Luar biasa. Kita doakan bersama ya pemirsa, semoga Ariel diberi kemudahan dan juga kelancaran sehingga proses dan tahapannya dilalui dengan baik ya. Kemudian planning ke depan nih kira-kira di dunia model ya khususnya, ada lagi kira-kira pengen ngapain lagi? Sebenarnya sih saya ya ini mungkin yang memang saya Gelutin inginkan, yang saya gelut selama ini, yang memang saya cari gitu kan. Kuliahnya tadi jurusan apa, Ril? Kuliahnya konseling. Konseling ya. Iya. Kenapa nggak ke arah yang sana seperti itu? Sebenarnya konseling itu mempelajari tentang sama dengan hal psikolog ya, kejiwaan. Dia berbaur juga dengan dunia perfilman bagi saya gitu ya. Seorang konseling, kita bermainkan peran orang lain, tapi tetap diri kita ya. Kita menjadi seorang antagonis, peran jahat, tapi kita itu hanya di dalam film kita menjagokan peran jahat. Kita harus bisa memainkan kejiwaan kita. Itulah dia bersaling kerjasama dengan konseling atau psikologi tadi. Itu makanya gak hanya harus kita mendalami sebagai konseling ini kan masuk ke sekolah jadi guru BP ya. Iya, benar-benar. Cuman BK bagi saya ya, BK juga ya. Cuman saya di sini pengen di lapangannya gitu. Tetap jalani konseling saya, tapi konseling saya jalanin ini di dunia perfilman entertain. Orang tua latar belakangnya ada sama seperti di dunia entertain atau gimana, Ril? Oh, kalau orang tua saya mereka wira swasta. Wira swasta ya. Tidak ada memang aliran dari orang tua, berarti ini kemauan pribadi. Kemauan pribadi, nonton film, terinspirasi. Terinspirasi sama toko ini, sama Tom Cruise, ya kan aktor luar negeri ya. Christian Bale gitu kan. Jadi terinspirasi, wah keren ini ya. Jadi kapan saya bisa seperti ini gitu. Dari kecil sih sebenarnya terbibit itu. Nah, luar biasa sekali nih pemirsa. Dan tentunya nih pemirsa, Ariel ini masih banyak potensi ya yang harus kita gali lagi nih. Kita pengen Ariel sharing hari ini tentang pengalamannya. Mana tahu pemirsa yang ada di rumah pengen daftar juga ya menjadi Jaka Dara Utama Kota Medan. Boleh nanti kita tanya tips and trick ya
sama Ariel. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga mendapatkan informasi yang luas. Dan tentunya jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan segera kembali hadir setelah sebuah lagu berikut ini. Ku rasa ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Mengapa aku begini, hilang berani dekat denganmu. Ingin ku memilikimu, tapi aku tak tahu. Tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu ucap maukah denganku. Ku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang cinta? Selalu berbeda saat menatapnya. Oh, di sini aku berdiri menanti waktu yang tak tepat, hingga akhirnya ku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu katakan padamu. Oh, tolong katakan pada dirinya, lagu ini ku tuliskan untuknya. Namanya selalu ku sebut dalam doa, sampai aku mampu katakan cinta padamu. Maukah kau dengan aku?
Ya pemirsa, tentunya masih bersama saya Nur Hasanah dalam program kesayangan kita bersama, yaitu Di Beranda. Dan tentunya nih pemirsa, buat yang pengen tanya-tanya langsung ya seputar tema kita pada hari ini, meraih mimpi dengan mencintai budaya lokal, langsung aja di telepon interaktif kita 06141463353. Sana ulangi kembali 06141463353. Karena tentunya di sini kita bakal tanya-tanya dan juga sharing ya bersama narasumber kita pada hari ini pemirsa. Untuk itu kita masih bahas tentang Jakadara tadi ya, Iya, Ariel ya. betul. Nah mungkin nih pemirsa yang ada di rumah sangat penasaran nih Ariel. Mereka pengen daftar tapi bingung tahapannya gimana. Oh, oke. Ya kan, jadi Iya. boleh nih diajarin juga pemirsa yang ada di rumah. Apa aja tuh kira-kira Ini tahapannya kan Ariel? tahap pemilihan Jakadara di 2022 ini lagi berjalan. Lagi berjalan ya? Ini sudah penutupan. Mungkin nanti kalau bagi kawan-kawan yang mau ingin daftar Jakadara selanjutnya di tahun 2024 ya mungkin ya. Itu nanti boleh ikut dari tahapan yang pertama. Itu kita tahapannya adalah mendaftarkan diri di kecamatan masing-masing ya. Khususnya kecamatan yang ada di Kota Medan. benar. Iya. Di Kota Medan tentunya ada beberapa kecamatan Iya, ya, ada 21. Medan Utara, Iya, Medan Tembung, Barat, iya. seperti itu ya. Jadi di situ kita contohnya Medan Tembung ya, Medan Tembung. Kita lahir di Medan Tembung, ya kita daftarnya di Medan Tembung sesuai KTP. Jadi yang Oh, dibuktikan dengan Iya, KTP kartu penduduk ya, kartu- Jadi pemirsa yang ada di rumah kalau tidak punya KTP belum bisa mendaftar tentunya ya, iya. Ariel ya. Maksimal tuh minimal ya, minimal usia 18 tahun ke atas. Oke, Ya, 18 pastinya udah tahun punya ke atas. KTP, kartu penduduk ya. Dan itu harus warga kota Medan. Warga kota Iya. Kemudian Gitu. apa lagi tahapannya Di setelah situ nanti mendaftar? kita pembekalan. Itu di kecamatan langsung ada proses Ada pembekalannya? registrasi, pendaftaran. Registrasi? Iya, pendaftaran. Di situ nanti akan ada pengukuran tinggi Tinggi badan, berat Oke, badan ideal ya. Untuk tinggi sih, tinggi badan itu yang untuk pria minimal itu 170. 170. Iya, 170. Kalau yang untuk wanita itu tingginya 165 minimal. Jadi ada standarnya gitu. Jadi mereka di situ daftar, nanti di kecamatan itu mereka mengadakan pembekalan gitu. Lalu seperti ada ujian juga, masing-masing itu ada juri bahasa Inggris, juri bahasa Indonesia, yang ketiga itu juri kecantikan atau keterampilan. Oh, berarti harus memang Iya, good looking iya ya. masih iya. Enggak, juga sih harus memiliki attitude yang terutama. Iya, benar itu sih yang terutama, attitude. Dan tentunya harus memiliki wawasan seputar pariwisata yang Iya. ada di Kota Medan. Iya, benar. Dia harus itu yang pertama itu memiliki wawasan tentang apa yang ada di Kota Medan. Itu pertama. Kemudian setelah dari Setelah kecamatan, dari kecamatan, mereka akan digabungkan di pusat. biasanya kalau dari tiap kecamatan itu kotanya berapa yang dikirim? Ya terpilih itu 4 pasang. Saya agak lupa sih, kan kemarin sudah lama ya nggak bergabung ya 2017. Karena juga udah ya. legend ya, 2017 Maaf itu, ya. Jadi itu ada 4 pasang ya. Nah, salah 4 pasang yang diambil dari setiap kecamatan. Nanti akan semua kecamatan masing-masing 4 pasang ini akan diadu di tempat kayak kami kemarin tuh di salah satu tempat itu di Suwarnapiri. Oke. Lalu ada pembekalan, dipilih lagi dari sekian banyak ya. Itu ada 80 sekian laki-laki, 80 perempuan, disaring lagi 25 pasang. Oke, nah kita ini pengen lihat nih visual dari kegiatan-kegiatan Ariel nih ya pemirsa ya. Untuk itu langsung aja nih. Oke, ini ada foto studio ya bersama teman-teman. Ini kalau boleh tahu itu kategorinya apa aja, Ariel? Itu kategori yang pertama ya, nomor 1 Jaka Utama dan Dara Utama ya. Lalu yang kedua itu ada Jaka Intelijensi dan Dara Intelijensi, runner up ya. Lalu yang ketiga disusul itu ada Jaka Kepribadian dan Dara Kepribadian, dan terakhir itu ada Jaka Persahabatan dan Dara Persahabatan. Wow, Perpasang. keren banget. Ya, itu kenang-kenangan sih, story. Nah, ini waktu foto-foto kegiatan Ariel tugas ya? Tugas di mana nih, Ariel? Ini kami baru pulang dari tugas MTQ nasional nih, yang Wow, waktu Bapak luar Jokowi biasa. datang ke Gedung Astaka ya, yang di Serbaguna iya, iya. Pancing. Kami langsung berada foto di studio untuk perpisahan juga nih. Nah, Oke, ini sama pasangan semua. Pasangannya ya. Terpasang. keren banget loh ini. Kemudian, Ariel? Ya,
Nah, itu malam penobatan pada saat kami terpilihnya. Nah, disinilah final terakhirnya pemilihan. Saya sampai merinding lihat foto-fotonya tuh, ha. Itu Luar dipilih biasa. dihadiri sama juri istimewa Bunda Rita, selaku istri dari Bapak Julmi Eldin, mantan wali kota Medan. Gitu. Wow, keren banget nih Ril ya. Tentunya nih Hasanah yakin. Wah, ini ada apa juga nih Ril? Loh, kok belum ke resto tulang? Ini tulang kayak cuplikan apa? dari web series. Mau ke rumah sakit tulang? Nggak usah lah, Gak. Beli obat di apotek aja lah. Sabar ya, Lang. Biar harga ke apotek dulu. Iya, makasih ya, Dede. Halo, Halo? kau di mana nih? Harga? Oke pemirsa, jadi kita tergugah ya, pengen seperti Ariel ya, udah ganteng, pinter, dan juga banyak nih dapat job-job ya, seperti tadi tayangan tadi ya Ariel ya. Kalau boleh tahu itu cerita disuruh ngapain sih Ariel itu? Ini web series ya tadi ya, baru kita cuplik tadi. Itu kemarin kita ada suatu project ya sama produksi film. Jadi karya anak Medan, dari kameramen, talent, semuanya itu khusus orang Medan. Itu kan dari pengambilan gambar itu tayangan bioskop sebenarnya. Iya. Cuman benar itu kan banget. kita bikin web series. Itu ada 6 episode gitu. Jadi kalau kalian mau nonton tuh boleh lihat di YouTube. Ya. Keren banget loh. Nah, kita kembali lagi nih pemirsa ke pembicaraan tentang Jakadara tadi ya, proses seleksinya. Tadi sampai di tahapan yang ada di provinsinya ya, atau gimana? Enggak, di kecamatan. Lalu digabungkan di satu tempat gitu. Nanti itu ada di hall mana gitu, tadi hotel mana gitu ya. Nanti di hotel itu kalian gabung itu yang 4 pasang tadi dari masing-masing kecamatan akan dikasih pembekalan, lalu udah seminggu akan ada ujian untuk penyaringan, diambil 25 pasang. Oke. Baru nanti ada karantina biasa itu ke Brastagi, di hotel juga itu, di Brastagi ya. Biasanya berapa lama itu? 3 hari. 3 hari, 3 hari, nanti 2 hari istirahat, menuju malam grand final gitu. Wah, luar biasa. Nih, makin penasaran tentunya pemirsa yang ada di rumah, tapi jangan kemana-mana setelah sebuah lagu berikut ini dengan Yellow dari Coldplay. Look at the star, look how the shine for you. Around the things you do, yeah, you're all your love. I come along, I write a song for you, and all the things you do. Is we call your love. So then I took my turn. What are the things you've done? Is it all your love? Your skin, oh yeah, your skin and bones turning to something beautiful. Do you know I love you so. You know I love you so. Something beautiful. Do you know
Medan, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya yang menyimpan aneka keindahan. Berbagai bangunan bersejarah yang bertengger penanda Medan sebagai kota wisata. Kekayaan kulinernya dipastikan akan memanjakan lidah kita. Toleransi masyarakatnya memberi kesan Medan kota berbudaya nan harmoni. Gemerlap Medan di waktu malam menjanjikan lebih dari sekedar kehangatan. Ini Medan, Tanah Deli, berjuta pesona. Ya pemirsa, tentunya kembali lagi bersama saya Hasanah dalam program Beranda dengan tema kita pada hari ini yang tidak kalah menarik tentunya dengan tema-tema sebelumnya, yaitu meraih mimpi dengan mencintai budaya lokal. Dan buat pemirsa yang pengen tanya-tanya kepada narasumber kita, Ariel, pada hari ini boleh banget ya di telepon interaktif kita 06141463353. Sekali lagi Hasanah ulangi 06141463353. Karena mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen tanya-tanya ya seputar tema dan juga boleh nih tentang pengalaman Ariel yang tadi sudah kita tayangkan ya pemirsa ya di visualnya. Untuk itu kita tanya-tanya lagi nih bersama Ariel. Ariel, sebelum kakak nanya, katanya Bang Noe pengen tanya nih, boleh nggak Ariel kira-kira? Boleh nggak Ariel? Boleh ya. Boleh nggak kasih tips-tipsnya sama penonton yang lagi nonton, gimana caranya Bang Ariel biar bisa selama ini kan Bang Ariel berprestasi terus ini. Nah, gimana tips-tipsnya biar bisa jadi Jakadara. Jadi kan yang nonton ini yang mau ikutan Jakadara jadi termotivasi sama Bang Ariel. Oke. Gimana tips-tipsnya? Tentunya tadi pengen tanya skincare katanya, soalnya glowing banget. Bang Noe pengen katanya gitu tadi, bukan ya? Glowing kok. Nanti aja di belakang. Oke, langsung aja Ril. Tips untuk agar kita berprestasi itu, tapi sih apa yang kita inginkan ya biar kita prestasi tadi Bang ya. Kayak tadi mau ingin jadi Jakadara ya. Yang pertama itu yang harus kita benahi itu adalah cintai dulu gitu. Cintai apa yang ingin kita lakukan, itu harus kita cintai. Kalau udah kita cintain, apapun yang akan terjadi pasti akan kita lakukan gitu. Cintain, lalu jangan pernah putus asa. Selalu semangat berusaha. Jika gagal, mungkin kegagalan itu untuk membangun kita untuk lebih kuat lagi, maka itu coba lagi gitu. Sampai kapan? Sampai kamu bisa gitu. Jadi dan yang penting itu jika kita sudah dapat, kita harus punya etika gitu. Etika yang pertama itu 3B. 3B plus R, beauty, behavior, brand. R itu religi, keagamaan. Nah, itu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Oke. Gimana Bang Noe? Sudah terjawab? Sudah terjawab. Iya. Abis ini daftar Jakadara ya. Udah tua. Karena batasan umurnya maksimal berapa tahun, Ril? Sekarang dengar-dengar 23. 23 ya. Bang Noe berapa tahun? 30 ya. Oke, nah Ril, mungkin ya pemirsa yang ada di rumah juga pengen tahu tentang dunia model nih tentunya, karena kan Ariel juga mendalami dunia model ya. Iya. Seperti Ariel tadi cerita sudah pernah menjadi model Fashion Week tadi katanya ya? Iya pernah, tapi itu tingkat Medan ya, nggak lolos karena masuk 8 besar aja itu. Nah, untuk bisa tahap sampai situ aja sudah luar biasa ya Ariel ya, biasa, melewati tahapannya. Iya. Nah, sebenarnya untuk menjadi seorang model itu apa aja sih Ariel yang harus dipersiapkan? Model ini kan ada kategorinya, model catwalk, model cover ya, model itu cover gambar ya. Biasa itu model cover itu fotogenik. Jadi kalau untuk model catwalk itu persyaratan itu tinggi ya. Tingginya itu untuk wanita 170, untuk tingkat nasional ya 170, kalau untuk pria itu 175. Tapi kalau untuk internasional 180 untuk laki-laki, 175 untuk perempuan. Jadi kriteria masing-masing itu untuk catwalk. Catwalk itu dia berjalan ya, berjalan di atas panggung. Tapi kalau untuk fotogenik
ya itu mungkin tidak memprioritaskan tinggi badannya, mungkin dari look dari wajah, look ya, harus face, kamera face mukanya ya. Itu persyaratannya. Jadi sebenarnya kalau jadi orang model itu dituntut untuk mukanya bagus kah atau gimana? Karena Enggak ada juga. kejadian kan mungkin mukanya biasa nih kan, Iya, tapi iya. pada saat di make up atau di apa mukanya tuh berubah di layar seperti itu ya. Kita banyak kalau kita ngelihat model-model gitu ya, dari berbagai negara, dari yang kulit hitam ya. Itu sebenarnya untuk model itu banyak dari mereka yang kulit hitam. Kenapa? Mereka untuk Eksotis gitu ya. eksotis ya. Satu, untuk model catwalk badan mereka jenjang, tidak melihat karakter wajah. Gitu. Jadi wajah itu hanya sebagai apa namanya ya? Masing-masing orang untuk menilai gitu, dia cantik gitu. Perspektif masing-masing. Iya, perspektif masing-masing. Jadi kalau untuk model catwalk tuh yang pastinya mutlak harus tinggi. Harus tinggi. Tinggi jenjang. Ya, Jadi buat informasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah ya, yang pengen nih, khususnya orang tua deh, yang pengen anaknya menjadi model atau seperti dunia entertain ya khususnya, yang masih kecil boleh nih mulai dari sekarang di-push anaknya untuk olahraga yang menunjang pertumbuhan tinggi Iya, badan ya, betul. seperti bisa berenang, apalagi dulu Ariel lakukan. Skipping juga bisa ya, Race talk. race talk. Jadi karena kalau tidak dididik dari sekarang, kapan lagi seperti itu ya Benar, Ariel iya. ya. Nah, Tapi jangan putus asa juga kalau misalnya anaknya atau adik-adiknya nggak bisa nambah tingginya, mungkin itu faktor gen orang tua. Benar, Jangan putus semangat, kan bisa kita masuk ke bidang yang lain gitu. Bisa jadi MC, bisa Iya, jadi seni benar. peran, nggak harus kita kejar jadi seorang modeling ya. iya, karena Modeling catwalk. setiap manusia juga memiliki Memiliki takdirnya masing-masing ya, rezeki masing-masing kekurangan sudah dan ditentukan. kelebihan masing-masing. Benar. Nah, pengen juga nih menggali tentang pengalaman-pengalaman yang udah Ariel raih ya. Tentunya ada dong pengalaman yang mungkin yang paling berkesan lah. Kira-kira pengalaman yang di mana tuh Ariel? Pengalaman yang berkesan ya. Pengalaman berkesan itu di dalam entertain ya, Pian. Yang berkesan itu ini sih. Mungkin kamu sudah berjuang nih secara maksimal Iya, ya. Udah ngerasa ini pasti masuk. Iya. Rupanya pas kenyataan di pengumuman itu nggak masuk gitu ya. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah, pasti Pernah ya. pernah, Nah, ya. boleh diceritakan nih kepada pemirsa yang ada di rumah. Oh pernah. Jadi berapa kegiatan yang saya ikutin, ada kegiatan yang di luar dugaan juga. Terakhirnya jong ya, bahasa kita itu jong. Zong. Jadi ternyata aku nggak masuk ya. Kirain aku tadi juara 1. Ternyata finalis juga nggak masuk gitu kan. Iya, Itu di biasa. luar itu dari apa ya? Ada beberapa yang seperti itu saya ikutin perlombaan. Tapi saya mungkin nggak rezeki saya harus berlapang dada ya. Saya harus nerima itu semua. Mungkin ada hari esok juga yang bisa saya jalani lebih baik lagi. Mungkin nggak di sini rezekinya. Pernah saya rasakan. Tapi kalau yang berkesan itu jika saya masih tingkat lokal aja gini kan, kayak saya sudah bisa memerankan ada panggilan untuk web series film gitu, itu suatu kebanggaan bagi saya karena itu yang saya inginkan dari awal. Ini Labuan pertama, mungkin nanti saya ke Jakarta, mungkin Labuan kedua, mungkin insya Allah go internasional Labuan ketiga. Iya, gitu. benar. Jadi itu ada tahap-tahapnya. Memang ini suatu berkesan bagi saya, yang momen ini bisa saya jalani gitu, menjadi pemain web series walaupun itu tingkat lokal gitu. Wah, luar biasa nih Ariel. Kalau tantangannya sebenarnya menjadi seorang model itu seperti apa? Tantangan untuk menjalani seorang model ya. Semua pekerjaan itu pasti ada tantangan ya. Jadi tantangannya itu nervous ya. Di atas panggung itu ramai orang yang nonton gitu, lihat semua. Kita di Gugup panggung ya, sendiri. gugup jadi Cuman ya. dari sini saya belajar sih. Dulunya saya maaf ya, ini ramai orang, kita jalan aja lewat gini. Bukan kita yang perhatiin, ada konser band di atas, kita lewat di depan gitu. Kita nggak pede gitu lewat gini kan, tengok ya mungkin nanti orang nengok kita gitu. Iya, Tapi semenjak udah ikut dunia modeling tadi, udah sering di depan panggung, depan orang ramai ngobrol, itu melatih mental kita untuk confident, percaya diri gitu. Oke, dan Itu sih semakin nilai plusnya. sering kita tampil, semakin Iya, pede benar ya benar, Ariel ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana karena kami tetap harus kembali lagi nih, karena masih banyak pengalaman yang pengen di-sharing sama Ariel kepada pemirsa yang ada di rumah. Setelah sebuah lagu berikut ini, Aku Harus Jujur. Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terpikir dalam
Benakku tentang cinta terlarang selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang, semua adalah keterbatasanku saja. Tak mampu menjadi yang kau mau, aku mencoba dan aku tak mampu. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Aku tak sanggup menjadi biasa, aku tak sanggup. Tak ada satupun yang mungkin bisa terima kau seperti aku. Ku mohon jangan salahkan aku lagi, ini aku yang sebenarnya. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi lainku. Aku tak sanggup menjadi biasa, aku tak sanggup. Maafkan kali ini aku harus jujur. Ini perjalananku di tanah purba nan melegenda. Menjelajah jejak kejayaan masa lampau. Penuh ragam budaya yang berpadu harmonis. Takjub akan pesona alam yang selalu terekam angan. Menemukan pesona tersembunyi bagi petualang. Sumatera Utara, indah bineka, berpadu, elok panorama. Ya pemirsa, tentunya masih dalam rangkaian acara program Beranda ya, bersama saya Hasanah dan juga Ariel pada hari ini. Dan tentunya buat pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih, masih ada waktu di 06141463353. Hasanah ulangi kembali di 06141463353. Pemirsa boleh tanya-tanya ya seputar tema kita ya, meraih mimpi dengan mencintai budaya lokal, atau juga boleh seputar pengalaman-pengalaman yang sudah diraih Ariel nih. Mana tahu pemirsa penasaran ya, tips jitu-nya apa nih, atau pengalaman yang paling berkesan apa gitu ya Ariel ya, boleh banget nih. Untuk itu kita masih bersama Ariel, kita pengen tanya-tanya lagi nih Ariel. Okay. Nah tentunya karena tadi sudah Ariel ceritakan ya, mulai Ariel berkarir dari tahun 2016 ya, mengikuti Jakadara Kota Medan, kemudian juga mengikuti berbagai iklan-iklan juga ya, banyak benefit ya, benefit. Kira-kira nih benefit lain yang Ariel peroleh setelah mengikuti ajang Jakadara Utama Kota Medan? Iklan-iklan, berapa perfilman lokal juga yang pernah saya gelutin ya. Selain prestasi di Jakarta tadi ya, dunia modeling, ada beberapa juga yang saya ikutin di perfilman lokal gitu. Itu yang pernah saya lakukan. Kalau dari yang menyelenggarakan Pemko Medan ya, tentunya Jakadara Kota Medan itu benefit yang mereka kasih kepada para pemenang tuh khususnya. Oh,
Kalau pada saat kita mendapatkan gelar Jakadara tadi, kita dinobatkan untuk bekerja di Pemko Medan, terutama kantor wali kota berarti? Iya, di Dinas Pariwisata. Untuk gimana kita melestarikan, mempromosikan budaya-budaya yang ada di Kota Medan. Itu yang terutama sebagai penobatan Jakadara tadi. Tentunya dikontrak selama berapa tahun, Ril? Masing-masing berbeda. Masa kami sebelum dipilih itu yang 2016 tahun. Giliran kami 2 tahun 6 bulan yang dipilih. Kami 2 tahun 6 bulan bekerja di kantor wali kota Medan. Bekerja di Dinas Pariwisata gitu. Ikut sama Bapak pejabat-pejabat ya. Iya, pejabat. Nah, ini sebagai motivasi juga nih untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Karena sangat banyak nih keuntungan mengikuti ajang-ajang seperti ini ya. Karena pada saat pendaftaran itu tidak dipungut biaya sekalipun ya, Ril ya. Iya, benar, gratis. Malah nih, iya, awalnya gratis tapi setelah terpilih menjadi pemenang, pemirsa mendapatkan nih fasilitas seperti dikontrak selama jabatan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara, kemudian mendampingi tamu-tamu kehormatan ya dari seluruh Indonesia, bahkan pernah mendampingi Presiden Joko Widodo kemarin itu ya. Pernah juga berangkat ke Tarakan ya, Kalimantan Utara ini. Wow, sekilas, luar biasa. Ya. Jadi Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia yang berangkat itu setiap ibu kota yang ada di provinsi kayak Sumatera Utara, Medan berangkat. Kayak Sumatera Barat, Padang berangkat gitu. Wow, jadi kita jumpa di Tarakan, Kalimantan Utara. Keren, sama Pak Jokowi. Nih. Jadi pengalaman belum tentu ya seumur hidup sekali. Iya, jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ya, gratis lagi ya, Ril ya. Dapat semua dibiayai. Wah, luar biasa nih pemirsa. Kalau Hasanah bisa kembali lagi nih ke usia muda, pengen banget nih. Jadi buat pemirsa, ayo semangat terus untuk berkarya ya, tentunya untuk menjadi role model khususnya teman sebaya. Nah, Ril, nggak lama nih waktu kita, Ril. Iya, benar. Kakak pengen tahu juga nih, apa sih harapan Ariel khususnya untuk karir Ariel ke depannya? Harapannya tercapai apa yang diinginkan dari sejak lama ya, sejak berapa tahun, 2016 sudah mulai gabung latihan. Jadi yang saya harapkan bisa menggeluti dunia seni peran, itu yang terutama saya. Karena di samping itu saya memiliki ilmu bela diri juga, latihan hanya untuk kolaborasi di dalam seni peran itu saya perjuangkan gitu untuk mendapatkan seni peran itu. Jadi kan perfilman ini banyak action gitu kan, harus butuh ilmu bela diri. Itu saya iya, saya ikutin. Jenis apa, karateka atau silat atau kemarin saya SD juga pernah ikut taekwondo. Iya, dan sampai kelas 1 SMP. Jadi semenjak belakangan ini saya baru selesai SMA, saya ikut BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu di Unimed, Universitas Medan ya. Situ sebenarnya saya ikutin. Jadi hanya sekilas, selain untuk ilmu bela diri, saya untuk properti atau apa ya, koreografer di dalam perfilman itu juga. Karena itu adalah hal yang mendukung nantinya. Iya, jadi saya memang harus tercapai apa yang saya inginkan. Insya Allah habis Lebaran ini saya akan bergelut di Jakarta. Oke, pemirsa, kita doakan bersama ya, semoga Ariel bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik nantinya. Oke, sebagai closing statement nih, apa sih pesan yang pengen Ariel sampaikan kepada generasi millennials yang ada di Sumatera Utara khususnya? Oke, pesan saya ya untuk milenial, generasi muda, generasi penerus bangsa. Apalagi nih zaman milenial, kalian banyak buat konten. Saran saya, pesan saya juga, kalian itu harus tetap semangat dengan konten kalian. Kalian harus membuat konten yang bermanfaat, contohnya melestarikan budaya. Tolong hindari konten yang tidak pantas gitu, karena kita banyak anak kecil ya, anak kecil sudah melihat gadget untuk melihat adegan yang tidak gitu kan. Maka dari itu kalian tunjukkan, kalian generasi muda, gimana cara tadi sesuai dengan judul kita, tema kita tadi, meraih mimpi, mencintai budaya lokal ya. Kita punya variasi, apalagi kalian yang membuat konten bisa untuk membuat konten itu tentang budaya, gimana budaya ini bisa dipromosikan, dilestarikan, dijaga. Tidak usah perlu dipromosikan, hanya satu yang perlu adalah menjaga kebersihan. Itu adalah kesadaran diri kita sendiri ya. Kalau nggak diri kita sendiri, siapa lagi untuk menjaga kebersihan ini? Maka dari itu tetaplah cintailah budaya kita ya. Jangan pernah melupakan budaya kita karena kita sudah mengikuti budaya barat. Itu pesan saya. Oke, luar biasa nih, tepuk tangan dulu dong pemirsa buat Ariel pada hari ini, luar biasa ya. Hasanah aja sampai pengen
Memang benar sih apa yang dibilang Ariel tadi, kita harus mencintai budaya lokal karena untuk apa sih kita tinggal di Indonesia? Kita harus bangga dengan apapun budaya yang ada di Indonesia. Seperti itu ya Ariel ya. Dan tentunya pengalaman-pengalaman yang udah Ariel ceritakan ya, sharing kepada kita semua, semoga bisa bermanfaat dan juga bisa diimplementasikan kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga makin semangat lagi menjalani hari-harinya dan juga bisa berkarya lebih baik lagi tentunya ya Ariel ya. Kalau bisa lebih baik dari Ariel, kenapa enggak seperti itu ya? Iya, pasti banyak lah yang lebih bagus lagi. Di atas langit ada langit. Iya, benar banget. Untuk itu pemirsa tentunya harus terus menonton Beranda ya, karena kita akan selalu memberikan motivasi kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya. Untuk itu sampai ketemu di acara Beranda selanjutnya. Terimalah persembahan terakhir dari kami dengan judul Haruskah Ku Mati. Bagaimana mestinya membuatmu jatuh hati kepadaku. Telah ku tuliskan sejuta puisi meyakinkanmu membalas cintaku. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa membunuhku? Hentikan denyut nadi jantungku tanpa kau tahu betapa suci hatiku untuk memilikimu. Tiadakah ruang di hatimu untukku yang mungkin bisa ku singgahi? Hanya sekedar penyejuk di saat ku layu bersama nantimu hingga akhir masa. Haruskah ku mati karenamu, terkubur dalam kesedihan sepanjang waktu? Haruskah ku relakan hidupku hanya demi cinta yang mungkin bisa